Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi dari kelas 1A DKV 23. Berikut jawaban UTS metodologi desain. Pertama, jelaskan pentingnya memahami konsep dasar metodologi desain bagi seorang desainer. Dasar metodologi desain penting bagi seorang desainer karena membantu mengarahkan proses kreatif, memprioritaskan pengguna, pengelola sumber daya, mengurangi risiko kesalahan, dan memfasilitasi kolaborasi yang aktif. Bagaimana pengalaman belajar pada pertemuan ini dapat membantu mahasiswa dalam mempersiapkan diri untuk memahami materi-materi selanjutnya dalam kursus. Dengan pengalaman belajar membantu mahasiswa mempersiapkan diri dengan membangun landasan pengetahuan, mengembangkan keterampilan belajar, meningkatkan kemampuan analisis, mengenal pola pikir yang efektif, dan meningkatkan keyakinan diri. Uraikan 2 metode dalam metodologi desain yang menurut Anda paling penting untuk dikuasai oleh seorang desainer. Jelaskan mengapa Anda memilih metode tersebut. Kami memilih 2 metode, yaitu metode ideation dan metode pengembangan konsep desain. Metode ideation dan metode pengembangan konsep desain dapat meningkatkan keterampilan desain seseorang dan memperluas pemahaman tentang proses desain, meningkatkan kreativitas, memfasilitasi kolaborasi tim, dan mendorong penerapan pendekatan sistematis dalam menghasilkan solusi desain yang lebih baik. Bagaimana pengalaman mempelajari berbagai metode dalam pertemuan ini dapat membantu meningkatkan keterampilan desain seseorang. Dengan mempelajari berbagai metode dalam pertemuan ini dapat meningkatkan keterampilan desain dengan memberikan pemahaman yang lebih luas, memperluas kreativitas, meningkatkan kemampuan mengatasi tantangan, memungkinkan penyesuaian dengan kebutuhan klien, memfasilitasi kolaborasi yang lebih baik, dan memperbarui pengembangan profesional Anda. Gambarkan perbedaan antara metode berpikir desain dan berpikir kreatif. Mengapa penting bagi seorang desainer untuk memahami kedua konsep ini? Desainer perlu memahami kedua konsep ini, yaitu metode berpikir desain dan berpikir kreatif. Metode berpikir desain membantu desainer dalam mengikuti proses yang terstruktur dan berfokus pada kebutuhan pengguna. Sementara itu, berpikir kreatif memungkinkan desainer menghasilkan ide-ide baru dan inovatif. Menggabungkan keduanya memungkinkan desainer untuk menghasilkan solusi desain yang efektif, inovatif, dan berorientasi pada pengguna. Bagaimana pengalaman mempelajari tentang metode berpikir desain dan berpikir kreatif dapat membantu meningkatkan kreativitas dalam proses desain. Pengalaman mempelajari metode berpikir desain dan berpikir kreatif membantu meningkatkan kreativitas dalam proses desain dan memperluas perspektif, melatih pemikiran asosiatif, merangsang ide-ide baru, mengatasi blok kreatif, dan menumbuhkan keterampilan pemecahan masalah kreatif. Jelaskan peran ideation dalam pengembangan konsep dalam desain. Bagaimana ideation dapat membantu seorang desainer mengatasi tantangan dalam merancang solusi kreatif. Ideation dalam pengembangan konsep dalam desain berperan dalam menghasilkan ide-ide baru. Ideation membantu seorang desainer mengatasi tantangan dalam merancang solusi kreatif dengan menghasilkan banyak opsi solusi, mendorong pemikiran asosiatif, memperluas pemahaman, mengatasi blok kreatif, dan memungkinkan eksplorasi konsep yang beragam. Gambarkan pengalaman belajar Anda dalam pertemuan ini. Apa yang Anda pelajari tentang teknik ideation yang dapat Anda terapkan dalam praktik desain Anda? Brainstorming, mengumpulkan ide-ide tanpa penilaian awal. Mind mapping, membantu diagram visual untuk mengeksplorasi hubungan ide-ide. Sketching, menggambarkan ide-ide secara visual melalui sketsa kasar. Analisis SWOT, menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman terkait sebuah konsep.
Metode 635 menghasilkan ide-ide dalam kelompok dan mengembangkannya secara kolaboratif. Prototyping membuat model atau prototipe sederhana untuk menguji dan menyampaikan ide-ide. Reversal mengembalikan asumsi atau melihat masalah dalam sudut pandang yang berlawanan. Analisis analogi mengadopsi solusi yang berhasil dalam konteks serupa. Random stimulus menggunakan objek atau kata acak sebagai pemicu ide. Role typing memainkan peran atau melakukan simulasi untuk mendapatkan perspektif yang berbeda. Teknik-teknik ini membantu desainer menghasilkan ide-ide yang menemukan solusi yang inovatif. Sekian uraian jawaban UTS metodologi desain dari saya. Segala kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.